berani-beraninya kamu membuat malu keluarga di depan para tamu? Dalam foto keluarga yang dipajang di acara syukuran ulang tahun ke-80 ayah mertuanya, tidak ada tempat untuk Adira Larasati, sang menantu perempuan sulung. Di samping suaminya, Bimo Wijoyo, justru ada Sania Dewi, kepala humas rumah sakit, yang tersenyum cerah. Saya juga menantu di rumah ini, Bu. Sudahlah, untuk hari yang spesial ini, lupakan saja. Satu kalimat itu meruntuhkan harapan yang telah Adira pegang erat selama 3 tahun. Namun, tepat pada saat itu, kursi roda di depan panggung berguncang hebat. Ayah mertuanya, pendiri Yayasan Medis Abadi Jaya, mencengkeram dadanya dan terkulai ke depan. Para tamu berteriak, dan seluruh aula menjadi kacau balau. Adira, yang beberapa saat lalu pipinya masih terasa panas karena tamparan, seketika berubah total. Semua menyingkir. Aktifkan Code Blue sekarang juga. Panggil dokter jaga pusat jantung dan pembuluh darah. Di saat semua orang terpaku, hanya Adira yang mampu membaca warna bibir, pola napas, dan denyut nadi pasien dengan akurat. Namun, Lydia Puspita, ibu mertuanya, kembali menepis tangan Adira. Memangnya kamu dokter? Orang tidak berpendidikan sepertimu, berani-beraninya berlagak seperti dokter, masker oksigen terguling di lantai, dan napas Prakoso Aditama semakin melemah. Ibu, jika ibu menghalangi saya sekarang, ayah akan meninggal. Dan saat itu terjadi, ibulah yang harus bertanggung jawab. Tidak, mana mungkin. Minggir, cepat. Dengan satu kalimat dingin itu, tak ada seorang pun yang berani lagi menghalangi Adira. Selamat malam, ini adalah kisah Senja. Cerita apa yang akan menemani Anda malam ini? Silakan tinggalkan komentar di mana Anda mendengarkan, saya akan senang menyapa kembali. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Pukul 5 pagi, lampu di Convention Hall VIP Pusat Medis Abadi Jaya belum sepenuhnya menyala. Udara sejuk khas subuh terasa menyelimuti aula yang langit-langitnya tinggi itu, dan hanya karpet merah yang terhampar di lantai yang berpendar samar dalam kegelapan. Namun, di tengah ruangan yang kosong itu, Adira Larasati sudah berada di sana. Dengan celemek hitam terikat di pinggangnya, Adira menata kembali satu persatu dekorasi bunga di atas meja. Ia menyesuaikan sudut rangkaian bunga krisan putih dan frisia kuning, lalu mengelap papan-papan nama yang diletakkan di dekat pintu masuk dengan kain kering. Ia menyekakan ujung jarinya yang basah ke celemek, lalu tangannya beralih ke papan nama berikutnya. Di setiap papan nama, terukir dengan rapi nama-nama tamu yang akan hadir hari ini. Adira membaca nama-nama itu dalam hati, satu persatu. Hari ini adalah hari perayaan syukuran ulang tahun ke-80 Bapak Prakoso Aditama, pendiri Yayasan Medis Abadi Jaya. Ini adalah acara besar yang akan dihadiri oleh direktur rumah sakit, para profesor, hingga CEO perusahaan farmasi dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Salah satu hari terpenting bagi rumah sakit swasta terbesar di negeri ini. Namun, orang yang mempersiapkan acara megah ini sendirian sejak subuh bukanlah seorang manajer event organizer profesional, melainkan menantu perempuan sulung keluarga pemilik yayasan, Adira Larasati. Ponsel yang diletakkan di atas meja bergetar. Melihat nama yang tertera di layar, Adira menarik napas sejenak sebelum menjawab panggilan. Adira, apa kamu sudah cek persediaan air minum di ruang tunggu VIP? Kalau sampai para pejabat datang dan air mineralnya tidak dingin, betapa memalukannya kita nanti? Suara ibu mertuanya, Lydia Puspita, terdengar tajam dari seberang telepon. Sudah, Bu, sudah saya periksa. Dan satu lagi, jangan terlalu menonjolkan diri di depan orang-orang hari ini. Kalau mereka tahu kamu menantu sulung di keluarga ini, citra rumah sakit bisa kurang baik. Bekerja saja diam-diam di belakang. Adira tidak bisa langsung menjawab. Matanya tertuju pada pantulan dirinya di pintu kaca Convention Hall. Gaun hitam sederhana yang tampak lusuh, bekas samar desinfektan di pergelangan tangannya, dan pinggangnya yang ramping hingga tali celemek harus dililit 2 kali. Baik Bu, saya mengerti. Telepon ditutup dan Adira terdiam lama di depan pintu kaca itu. Dulu, Adira adalah orang yang memberi komando pada puluhan tenaga medis di tengah deru baling-baling helikopter dan sirene. Di bawah reruntuhan bangunan, di antara mobil-mobil yang terbalik, di tengah lokasi yang penuh darah dan debu, tangannya lah yang memegang erat kehidupan seseorang. Satu gerakan tangannya akan diikuti oleh seluruh tim medis di sekitarnya, dan satu instruksi darinya akan menyatukan alur penyelamatan yang tadinya terpencar. Namun, kini tangan itu sedang mengelap papan nama, mengisi gelas air, dan menata sudut kemiringan bunga. Pusat Medis Abadi Jaya adalah sebuah rumah sakit raksasa yang dilengkapi dengan pusat gawat darurat, pusat jantung dan pembuluh darah, ruang operasi hibrida, hingga bangsal VIP. Jika berjalan di koridornya, akan tampak dokter, perawat, pasien, dan keluarga pasien yang tak ada habisnya berlalu lalang.
Lampu di ruang operasi menyala siang dan malam. Namun, di dalam rumah sakit yang megah ini, tempat yang diizinkan untuk Adira bukanlah ruang operasi maupun ruang praktik. Tempat Adira selalu berada di belakang panggung acara, di sudut yang tidak mudah terlihat oleh orang lain. Sudah 3 tahun Adira menjadi bagian dari keluarga ini. Awalnya, saat baru menikah, Adira tidak berniat menyembunyikan masa lalunya. Namun, ketika Lydia Puspita bertanya tentang latar belakangnya, Adira hanya menjawab singkat, "Saya dulu hanya membantu di sebuah klinik kecil di daerah." Setelah satu kalimat itu, Adira pun dicap sebagai menantu tak berpendidikan di keluarga ini. Sebenarnya, ada alasan mengapa Adira memilih untuk diam. 4 tahun lalu, Adira melepaskan semua jabatannya dan menghilang. Ia tidak ingin dipanggil dengan nama itu lagi, dan tidak ingin kembali ke medan itu lagi. Sejak malam itu, di bawah reruntuhan sebuah bangunan, saat ia gagal mengulurkan tangannya, Adira merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang ikut runtuh. Karena itu, Adira mengubur masa lalunya dalam-dalam dan memilih hidup sebagai menantu yang paling pendiam. Setelah selesai merapikan aula, Adira menuju ruang tunggu VIP. Ia memeriksa suhu setiap botol air mineral, memastikan tidak terlalu dingin atau hangat, lalu menggantinya dengan yang baru. Saat itu, jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 6 pagi. Berdiri di depan cermin ruang tunggu, Adira merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Wajah di cermin tampak lelah, namun sorot matanya anehnya begitu tenang. Sorot mata yang dalam dan hening, yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang telah menyaksikan batas antara hidup dan mati selama bertahun-tahun. Saat itu, pintu ruang tunggu sedikit terbuka, dan seorang petugas kebersihan menjulurkan kepalanya. "Maaf, Nyonya. Maksud saya, Mbak Adira, apakah penataan kursi di aula sudah seperti ini saja?" Adira tersenyum lembut dan mengangguk. "Ya. Tapi tolong sediakan ruang yang sedikit lebih lebar di bagian depan untuk jalur kursi roda, supaya Bapak Direktur Utama lebih leluasa bergerak. Dan lorong di dekat pintu masuk, tolong kosongkan agar cukup untuk 1 orang lagi lewat." Petugas itu menunduk hormat dan pergi. Adira tiba-tiba menyadari kebiasaannya yang selalu memikirkan alur gerak pasien bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Jika seseorang tiba-tiba pingsan, dari mana tandu harus masuk, ke arah mana orang-orang harus menyingkir, semua itu tergambar otomatis di kepalanya. Sesuatu yang sudah mendarah daging memang tidak mudah dihilangkan, sekeras apapun ia mencoba menguburnya. Tiba-tiba, ingatan malam 4 tahun lalu melintas di benak Adira. Malam di bawah jembatan layang yang runtuh, saat ia gagal meraih tangan rekannya yang terjebak. Di hadapan keputusan yang terlambat dan rantai komando yang macet, untuk pertama kalinya seumur hidup Adira merasa tangannya tak berguna. Ingatan hari itu masih tertancap seperti batu berat di tengah dadanya. Adira kembali ke convention hall. Setiap meja bundar telah dilapisi taplak putih yang rapi, dan kursi-kursi pun tersusun berjajar. Adira berjalan perlahan di antara barisan kursi, merapikan posisi yang sedikit miring. Ia membayangkan setiap tamu yang akan duduk, lalu menyesuaikan kembali jarak antar lorong agar kaki mereka tidak tersandung. Pukul 6:30 pagi, Adira duduk sejenak di salah satu kursi di sudut aula untuk beristirahat. Bekas luka kecil di punggung tangannya menarik perhatiannya. Bekas goresan dari serpihan beton yang runtuh di sebuah lokasi bencana dulu. Sambil menatap bekas luka itu, Adira teringat akan beratnya seragam tim penyelamat yang dulu ia kenakan. Berat dan kasar, tetapi saat mengenakannya, Adira merasa menjadi dirinya seutuhnya. Sekarang, yang ia kenakan bukanlah seragam itu, melainkan celemek hitam yang ternoda minyak dan getah bunga. Adira mengusap celemeknya perlahan. Saat mengenakan celemek ini, tidak ada yang bertanya padanya. Dari mana ia berasal, keahlian apa yang ia miliki, atau malam-malam seperti apa yang telah ia lalui. Itu terasa nyaman. Setidaknya, begitulah Adira meyakinkan dirinya sendiri. Dari ujung koridor, mulai terdengar langkah kaki para staf. Mereka adalah orang-orang yang datang untuk membantu persiapan acara. Adira bangkit dari kursinya dan mengencangkan kembali ikatan celemeknya. Hari ini, bagi sebagian orang, akan menjadi hari yang penuh tepuk tangan meriah. Akan ada orang yang duduk di kursi utama dan berfoto dengan senyum cerah. Adira berpikir, ia hanya perlu bergerak tanpa suara di balik semua kemeriahan itu, seperti yang selama ini ia lakukan. Adira perlahan mengelilingi seluruh aula sekali lagi. Bunga, papan nama, kursi, gelas minum, semua sudah berada di tempatnya. Sambil sedikit menggeser posisi papan nama terakhir dengan ujung jarinya, Adira menghela napas pendek. Semua benda di aula ini telah menemukan tempatnya masing-masing, tetapi hanya dirinya sendiri yang terasa tidak sepenuhnya menjadi bagian dari tempat manapun, berdiri di tengah-tengahnya. Cahaya fajar perlahan mulai merembes masuk melalui jendela besar aula. Adira menyalakan sakelar lampu di langit-langit, satu persatu.
Convention hall yang tadinya gelap kini menjadi terang benderang. Di bawah cahaya yang terang itu, Adira memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Bertahanlah dengan tenang hari ini, bisiknya pada diri sendiri. Adira merapikan kembali ikatan celemeknya dan melangkah menuju pintu masuk aula. Berhenti di depan pintu, Adira memegang gagangnya dan mengatur napas sejenak. Sebentar lagi, puluhan orang akan masuk melalui pintu ini. Bagi mereka semua, Adira hanyalah seorang menantu yang membantu persiapan acara. Pukul 11 pagi, para tamu mulai berdatangan ke Convention Hall VIP Pusat Medis Abadi Jaya. Dari pintu masuk, tercium aroma parfum mewah dan terdengar tawa rendah yang saling berbaur. Lydia Puspita, dengan kalung mutiara yang melingkar anggun di lehernya, menyambut para tamu dengan senyum elegan. "Oh Bapak Direktur, sudah datang. Pusat kecantikan kulit di rumah sakit kita berkembang pesat ya sekarang. Itu semua berkat menantu kedua saya." Suara Lydia Puspita penuh dengan kebanggaan. Tak lama setelah itu, Cindy Hartono melangkah masuk ke Convention Hall. Mengenakan setelan putih bersih dengan senyum berkelas, di satu tangannya tergenggam tas belanja dari merek ternama. "Selamat ya, Bu. Ini saya siapkan paket pemeriksaan kesehatan premium untuk ayah, dan ada juga voucher perawatan lifting untuk ibu." Wajah Lydia Puspita langsung berseri-seri. Memang Cindy ini beda. Bisa membantu rumah sakit, sekaligus menjaga martabat keluarga. Perhatian para tamu serentak tertuju pada Cindy Hartono. Terdengar bisik-bisik penuh kekaguman dari berbagai sudut. "Menantu keduanya kan direktur klinik kecantikan itu? Katanya sering masuk TV juga. Pantas saja, memang cocok jadi menantu keluarga konglomerat." Ucapan-ucapan itu memenuhi Convention Hall dengan lembut. Dan tepat di belakang panggung yang gemerlap itu, Adira diam-diam mengisi gelas-gelas kosong. Ia memungut serbet yang jatuh dan merapikan kursi yang berantakan, bergerak tanpa menarik perhatian siapapun. Adik iparnya, Rina Wijoyo, sengaja melirik ke arah Adira sambil tersenyum sinis. "Mbak Adira hari ini kelihatan seperti staf, ya. Celemeknya itu pas sekali dipakai." "Iya kan?" Adik ipar laki-lakinya, Doni Wijoyo, ikut menimpali dengan suara pelan. "Mbak Adira lebih baik tidak tampil di depan tamu, itu justru lebih membantu. Kita kan harus menjaga citra rumah sakit." Adira tidak berkata apa-apa, hanya menumpuk piring-piring kotor dengan rapi untuk diangkat. Ujung jarinya tetap tenang, dan tidak ada gejolak apapun di raut wajahnya. Hanya saja, jauh di lubuk hatinya, sesuatu yang sudah biasa ia rasakan kembali mengendap perlahan. Penghinaan bukanlah hal baru bagi Adira. Itu adalah sesuatu yang ia alami setiap hari selama 3 tahun. Adira berpikir dalam hati, di keluarga yang menilai seseorang hanya dari selembar kartu nama ini, untuk apa aku repot-repot membuka mulut dan membuktikan sesuatu? Saat itu, pintu masuk Convention Hall kembali ramai. Sebuah kursi roda perlahan masuk. Itu adalah Prakoso Aditama, pendiri Yayasan Medis Abadi Jaya dan Direktur Utama Pusat Medis Abadi Jaya. Meskipun tubuhnya tampak kurus karena penyakit jantung kronis yang dideritanya, sorot matanya yang mengamati orang-orang di sekitarnya masih tajam. Para tamu serentak bangkit berdiri dan menundukkan kepala. Lydia Puspita dan Cindy Hartono dengan cepat mendekat dan berdiri di kedua sisi Prakoso Aditama, posisi yang sangat bagus untuk difoto. Kilatan lampu kamera tak henti-hentinya menyala, dan kedua wanita itu tersenyum paling cerah di sisi Prakoso Aditama. Namun, pandangan Prakoso Aditama justru tertuju ke tempat lain, ke arah Adira di belakang aula, yang sejenak berhenti mengisi gelas kosong. Prakoso Aditama perlahan memutar roda kursi rodanya dan bergerak ke arah itu. Lydia Puspita tampak panik dan mengikutinya, tetapi Prakoso Aditama tidak peduli. Melihat kursi roda yang mendekat, Adira segera berlutut dan menyelimuti lutut Prakoso Aditama dengan selimut. Pendingin ruangan di aula cukup kencang. Gerakannya begitu alami dan terbiasa, seolah-olah ia adalah seseorang yang sudah lama merawat orang sakit. Sambil menyelimuti, mata Adira tanpa sadar mengamati warna bibir dan kedalaman napas Prakoso Aditama. Kebiasaan yang telah mendarah daging selama bertahun-tahun itu kembali muncul. Prakoso Aditama membuka mulut dengan suara sangat pelan. "Adira, tanganmu ini, sepertinya bukan tangan yang terbiasa melakukan pekerjaan seperti ini." Ujung jari Adira sejenak berhenti di atas selimut. Jantungnya berdebar kencang. Namun, ia segera merapikan ujung selimut seolah tidak terjadi apa-apa. "Ayah, kalau kedinginan, bilang saja ya." Prakoso Aditama tidak bertanya lebih jauh. Hanya saja, ia menatap tangan Adira cukup lama, seolah sedang menilai sesuatu. Sorot matanya mengandung kehangatan yang tidak pernah Adira lihat dari anggota keluarga lainnya. Melihat pemandangan itu dari jauh, raut wajah Lydia Puspita sedikit mengeras.
Lydia Puspita berjalan cepat dan memegang pegangan kursi roda Prakoso Aditama. Mas, para tamu sudah menunggu, ayo kita ke depan. Adira masih banyak pekerjaan di belakang. Prakoso Aditama sempat menoleh ke arah Adira, tetapi akhirnya ia dibawa oleh Lydia Puspita ke bagian depan panggung. Adira diam-diam menatap punggung kursi roda yang menjauh. Di keluarga ini, satu-satunya orang yang memandangnya sebagai seorang individu adalah Prakoso Aditama. Di atas panggung, suasana meriah segera tercipta. Pembawa acara mengambil mikrofon dan menyampaikan ucapan selamat atas ulang tahun ke-80 Prakoso Aditama, diikuti oleh tepuk tangan yang memenuhi aula. Lydia Puspita memanggil seluruh anggota keluarga ke atas panggung. Putra sulungnya Bimo Wijoyo, menantu keduanya Cindy Hartono, adik ipar Doni Wijoyo, dan Rina Wijoyo, satu persatu naik ke panggung. Hanya Adira yang tidak dipanggil. Adira menatap wajah-wajah ceria keluarganya dari sudut tergelap di bawah panggung. Suaminya, Bimo Wijoyo, tidak sekalipun menoleh ke arahnya. Seolah-olah istrinya tidak ada di sana. Adira teringat janji yang diucapkan suaminya saat mereka baru menikah, sambil memegang tangannya. Janji untuk melindunginya apapun yang terjadi, kini telah hancur berkeping-keping seperti kertas yang lapuk. Adira menundukkan kepalanya. Cahaya terang dari panggung seolah tidak pernah sampai ke tempat ia berdiri. Semakin keras tepuk tangan, semakin dalam kegelapan yang menyelimuti Adira. Adira menggenggam erat botol air kosong di tangannya. Keheningan yang telah ia telan selama 3 tahun terasa begitu berat menekan dadanya hari ini. Di atas panggung, Cindy Hartono mengambil mikrofon dan berbicara kepada para tamu. Ia dengan lancar memaparkan pencapaian klinik kecantikan yang ia kelola, dan menambahkan rencananya untuk segera membuka cabang baru. Para tamu bertepuk tangan dengan kagum. Lydia Puspita memandanginya dengan bangga dan berbisik kepada para ibu-ibu di sebelahnya. Menantu kedua saya memang sehebat itu. Kalau yang sulung, sudahlah, jangan dibicarakan. Orangnya pasif sekali, bikin frustrasi saja. Bisikan itu terdengar pelan, tetapi anehnya sampai dengan jelas ke tempat Adira berdiri. Seorang staf yang sedang menyajikan makanan melirik Adira dengan canggung. Adira hanya tersenyum tipis dan mengangguk seolah berkata tidak apa-apa, karena khawatir staf itu akan merasa lebih tidak enak. Sebenarnya Adira tahu, keyakinan diri yang ditunjukkan Cindy Hartono di atas panggung tidak akan ada gunanya saat nyawa seseorang terancam. Mempercantik lapisan kulit adalah dunia yang sama sekali berbeda dengan memegang jantung yang hendak berhenti berdetak. Namun, Adira menekan pikiran itu dalam-dalam di hatinya. Di tempat ini, saat ini, pemikiran seperti itu tidak ada artinya. Semakin larut acara, suasana di aula menjadi semakin mewah. Cahaya lampu gantung berkilauan di atas gelas-gelas para tamu, diiringi alunan musik yang lembut. Adira bergerak tanpa suara di tepi cahaya dan musik itu. Di tempat di mana namanya tidak pernah disebut, Adira bertahan melewati 1 hari lagi. Tiba-tiba, seorang tamu terhuyung saat hendak mengambil minuman. Seorang ibu tua di sebelahnya terkejut dan menjatuhkan gelasnya. Suara pecahan kaca yang singkat membuat tubuh Adira bereaksi lebih cepat dari siapapun. Ia langsung mendekat, menopang lengan ibu tua itu, dan secara bersamaan menunjuk serpihan kaca di lantai dengan tangannya, meminta orang-orang untuk mundur. Cara ia memeriksa pergelangan tangan dan kaki ibu tua itu untuk memastikan tidak ada luka bukanlah gerakan seorang staf acara, melainkan seorang tenaga medis. Ibu tidak apa-apa, coba gerakan pergelangan kakinya pelan-pelan. Ibu tua itu memegang tangan Adira sebagai ucapan terima kasih. Aduh, terima kasih ya nak, kamu tenang sekali. Seperti orang yang bekerja di rumah sakit saja. Adira tersenyum tipis dan membersihkan pecahan kaca itu sendiri. Insiden singkat itu tidak diperhatikan oleh satupun anggota keluarga di atas panggung. Hanya Prakoso Aditama yang duduk di kursi rodanya dari kejauhan yang menyaksikan adegan itu dalam diam. Di puncak acara syukuran ulang tahun ke-80, Lydia Puspita berjalan ke depan sebuah tirai besar yang disiapkan di salah satu sisi panggung. Pembawa acara membangun suasana, menarik perhatian para tamu ke arah sana. Hadirin sekalian, untuk merayakan hari yang bermakna ini, kami akan memperlihatkan foto keluarga terbaru dari Yayasan Medis Abadi Jaya. Lydia Puspita menarik tali tirai itu. Kain tirai perlahan turun, menampakkan sebuah bingkai foto raksasa di baliknya. Desahan kekaguman terdengar dari para tamu. Bingkai dengan tepian berwarna emas itu tampak semakin mewah di bawah sorotan lampu. Di dalam foto, Prakoso Aditama dan Lydia Puspita duduk di tengah. Di belakang mereka, berdiri putra sulung Bimo Wijoyo, menantu kedua Cindy Hartono, serta Doni dan Rina Wijoyo, semuanya tersenyum cerah. Sebuah foto keluarga yang harmonis dan sempurna, layaknya foto keluarga terpandang. Namun, saat melihat foto itu, Adira tidak bisa menahan langkahnya. Tepat di sebelah suaminya, Bimo Wijoyo, di tempat yang seharusnya menjadi miliknya sebagai menantu sulung, berdiri orang yang sama sekali berbeda.
Sania Dewi, Kepala Humas. Wanita yang dikabarkan sering rapat berdua dengan suaminya hingga larut malam. Wanita yang selalu mendampingi suaminya dalam pertemuan di luar pada akhir pekan. Nama yang sudah lama menjadi buah bibir di kalangan staf rumah sakit. Adira meletakkan botol air yang dipegangnya. Ujung jarinya gemetar. Luka yang hanya ia duga dari desas-desus terasa sangat berbeda bebannya saat ia lihat dengan mata kepala sendiri. Di dalam foto, Bimo dan Sania tampak begitu alami berdampingan, seolah mereka adalah pasangan suami istri sejak lama. Keakraban itulah yang justru semakin dalam menyayat hati Adira. Foto itu seolah menjadi bukti bisu bahwa jarak di antara mereka tidak tercipta dalam 1 atau 2 hari. Aula masih dipenuhi tepuk tangan dan decak kagum. Tidak ada yang menyadari apa yang salah dari foto itu. Hanya Adira yang menyadari bahwa dirinya telah dihapus sepenuhnya dari lingkaran yang disebut keluarga. Nama, posisi, bahkan keberadaannya. Adira perlahan melangkah mendekati panggung. Biasanya, ia tidak akan pernah maju ke tempat seperti itu. Bukan karena ia takut pada tatapan para tamu, tetapi karena ia merasa hidup tenang adalah yang terbaik untuk semua orang. Namun, hari ini ada yang berbeda. Sesuatu yang telah ia tekan berlapis-lapis selama 3 tahun, akhirnya perlahan mengangkat kepala. Ibu, suara Adira tidak keras, tetapi terdengar sangat jelas. Lydia Puspita menoleh dengan senyum di wajahnya. Kenapa saya tidak ada di foto itu? Seketika, convention hall menjadi hening. Senyum di wajah Lydia Puspita perlahan memudar. Memangnya kenapa kamu harus ada di sana? Saya juga menantu di keluarga ini, Bu. Memangnya semua menantu itu sama? Cindy adalah direktur di rumah sakit kita, dan Sania bertanggung jawab atas humas yayasan. Kamu? Kamu hanya orang yang membantu persiapan acara hari ini. Tawa kecil terdengar dari antara para tamu. Suara tawa itu menusuk telinga Adira seperti jarum. Beberapa orang menutupi mulut dengan gelas, yang lain saling bertukar pandang. Semua tatapan itu tertuju pada Adira, tetapi Adira tidak mundur selangkah pun. Rina Wijoyo yang berada di dekatnya sengaja berbisik agar semua orang mendengar. Jujur saja, kalau Mbak Adira masuk foto, kelihatannya jadi aneh. Kan tidak cocok dengan citra keluarga besar yayasan kita. Iya, kan? Adira perlahan menoleh dan menatap suaminya, Bimo Wijoyo, di atas panggung. Bimo buru-buru membuang muka saat mata mereka bertemu. Adira menunggu untuk terakhir kalinya, berharap suaminya akan angkat bicara untuk membelanya, walau hanya sekali. Tatapan menghindar yang singkat itu akhirnya memutus tali terakhir yang selama 3 tahun ini Adira pegang erat-erat. Mas Bimo juga berpikir begitu? Suara Adira sedikit bergetar. Di tengah aula yang luas, semua suara seolah lenyap dan hanya bibir suaminya yang terlihat oleh Adira. Seolah-olah nasib 3 tahun terakhir mereka bergantung pada satu kalimat itu, tetapi Bimo sepertinya tidak menyadarinya. Bimo hanya menggigit bibirnya. Setelah ragu-ragu cukup lama, kalimat yang keluar adalah kalimat yang paling tidak ingin Adira dengar. Adira, untuk hari ini saja, bisakah kita lupakan saja? Kata-kata itu menusuk dingin ke tengah hati Adira. Ia tidak meminta untuk dilindungi. Ia hanya berharap suaminya mengatakan bahwa ia adalah bagian dari keluarga ini, satu kalimat itu saja. Namun, suaminya pada akhirnya menolak mengucapkan kalimat itu. Adira tiba-tiba sadar. Selama pernikahan ini, yang ia pegang bukanlah cinta, melainkan harapan hampa bahwa suatu hari nanti segalanya akan berubah. Saat harapan itu runtuh, yang tersisa hanyalah keheningan yang kosong. Tepat pada saat itu, Lydia Puspita melangkah mendekati Adira. Ia merasa dipermalukan di depan para tamu. Wajahnya memerah karena marah, dan langkahnya begitu kasar hingga kalung mutiaranya berayun. Berani-beraninya kamu membuat malu keluarga di depan para tamu. Plak! Suara telapak tangan kurus yang menampar pipi Adira menggema tumpul di dinding convention hall yang luas. Suara itu terdengar lebih keras dari musik maupun tepuk tangan, menyebar ke seluruh aula. Kepala Adira terlempar ke samping. Seketika, bekas merah yang jelas muncul di pipinya. Aula menjadi senyap seolah disiram air es. Semua tatapan tamu tertuju pada Adira. Bahkan orang-orang yang tadinya menertawakan Adira pun tidak berani membuka mulut di hadapan kekerasan yang terang-terangan itu. Adira perlahan menegakkan kepalanya. Pipinya terasa panas, tetapi anehnya tidak ada air mata yang keluar. Justru, sesuatu yang dingin terasa mengendap di lubuk hatinya. 3 tahun waktu yang ia lalui seolah runtuh berantakan oleh satu tamparan. Adira teringat hari pertama ia masuk ke keluarga ini. Dengan tekad untuk menjadi menantu yang baik, untuk tidak merepotkan siapapun, ia bangun paling pagi setiap subuh, dan saat ada acara, ia selalu tinggal paling akhir untuk membereskan semuanya. Ia percaya, jika ia bertahan dalam diam seperti itu, suatu hari nanti ia akan diterima sebagai anggota keluarga yang sesungguhnya. Namun, hari ini, di akhir dari semua usahanya,
Yang ia dapatkan adalah tamparan di depan para tamu dan penghapusan dirinya bahkan dari selembar foto keluarga. Adira tidak menutupi pipinya yang panas. Ia hanya berdiri tegak dan menatap Lydia Puspita dalam diam. Di matanya, tidak ada lagi ketakutan maupun kesedihan. Hanya ada semacam tekad yang perlahan mulai terbentuk. Anehnya, kepalanya justru menjadi dingin dan jernih. Perasaan yang sama seperti saat ia berada di lokasi bencana, di saat semua orang panik, hanya Adira yang pikirannya menjadi tajam. Perasaan itu, seolah terbangun dari tidur panjang, perlahan kembali. Para tamu dengan canggung membuang muka, sementara Rina dan Doni tampak gelisah sambil melirik keadaan sekitar. Cindy menutupi mulutnya sambil menyaksikan kejadian itu. Bimo Wijoyo pada akhirnya tidak turun satu langkah pun dari panggung. Ia tidak mengulurkan tangan pada Adira, tidak juga menghentikan ibunya, hanya terpaku dengan wajah pucat. Melihat musuh yang tak berdaya itu, hati Adira justru menjadi tenang. Kenyataan bahwa tidak ada lagi yang bisa ia harapkan atau ia andalkan, justru membebaskannya. Di bawah lampu gantung yang mewah, seorang wanita berdiri sendirian setelah pipinya ditampar dan dirinya dihapus dari foto keluarga. Di tengah para tamu bergaun sutra, aroma parfum mahal, dan musik yang ceria, hanya Adira yang berdiri di sana dengan celemek hitam lusuh. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu siapa sebenarnya wanita yang berdiri di hadapan mereka saat ini, bahwa ia adalah orang yang pernah memegang ratusan nyawa dengan kedua tangannya, dan bahwa tangan itu akan segera bergerak sekali lagi di hadapan mereka semua. Tepat saat pipi Adira memerah bengkak dan convention hall diliputi keheningan yang mencekam, terdengar suara tumpul dari depan panggung. Sebuah kursi roda berguncang hebat. Pandangan semua orang tertuju ke sana. Prakoso Aditama mencengkeram dadanya, tubuhnya perlahan membungkuk ke depan. "Ayah!" Bimo berteriak nyaris histeris dan melompat turun dari panggung. Wajah Prakoso Aditama seketika berubah pucat pasi. Bibirnya membiru, napasnya pendek dan cepat seolah akan putus. Tangannya yang mencengkeram dada tidak memiliki sisa tenaga. Ia membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah suara napas kasar seperti desisan. Tak lama kemudian, tangannya yang berpegangan pada sandaran kursi roda kehilangan kekuatan. Convention hall benar-benar menjadi kacau balau. Para tamu terkejut dan bangkit dari kursi, menyebabkan kursi terjatuh dan gelas pecah di mana-mana. Staf rumah sakit berlarian datang, tetapi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan pada pasien di depan mata mereka. Ada yang mengeluarkan ponsel dengan bingung, ada pula yang berteriak memanggil bantuan. Lydia Puspita, yang tadinya begitu anggun, kini hanya bisa menutup mulut dengan kedua tangannya, membeku melihat suaminya ambruk. Di hadapan kematian, kongkoncinya besar yang seumur hidupnya selalu dihormati itu, hanyalah seorang wanita tua yang tak berdaya. Tepat pada saat itu, sorot mata Adira berubah. Menantu yang beberapa saat lalu menunduk dengan pipi tertampar itu telah lenyap. Yang ada di sana adalah seorang komandan lapangan gawat darurat yang telah memimpin penyelamatan puluhan nyawa di berbagai lokasi bencana. Rasa terhina, rasa sakit, dan pipi yang memerah bengkak, semuanya lenyap dari pikiran Adira pada saat itu. Hanya satu nyawa yang meredup di depan matanya yang menguasai seluruh inderanya. Pandangan Adira langsung memindai bibir, leher, dan gerakan dada Prakoso Aditama. Warna bibir, kedalaman napas, hingga jeda antara setiap tarikan dada, pengamatan yang telah terpatri di tubuhnya melalui ribuan kali pengulangan, selesai hanya dalam beberapa detik. Adira mendekati Prakoso Aditama tanpa ragu. Semua menyingkir, kosongkan area di sekitar pasien. Suara Adira pelan, tetapi anehnya terdengar jelas dan membelah keheningan di seluruh aula. Orang-orang yang tadinya panik tanpa sadar mundur selangkah. "Jangan panggil 119, aktifkan kode blue sekarang juga. Ini rumah sakit. Hubungi pusat gawat darurat dan panggil dokter jaga pusat jantung dan pembuluh darah. Bawa kemari oksigen." Adira mengeluarkan serangkaian instruksi dengan cepat. Perintahnya begitu tepat dan lugas sehingga staf rumah sakit di sekitarnya tanpa sadar mulai bergerak mengikuti kata-katanya. Tidak ada waktu untuk bertanya-tanya dari mana ia tahu istilah-istilah itu, atau bagaimana ia bisa begitu tenang. Di tengah situasi darurat, yang menggerakkan orang bukanlah jabatan, melainkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Adira tahu itu lebih baik dari siapapun. Cindy Hartono dengan gugup mencoba memegang pergelangan tangan Prakoso Aditama. Gelar sebagai direktur klinik kecantikan seolah tak berarti, tangannya gemetar di udara, bahkan tidak bisa menemukan titik nadi dengan benar. Tangan yang tidak tahu di mana dan bagaimana menekan untuk merasakan denyut nadi. Di hadapan situasi darurat yang sesungguhnya, jabatan mentereng dan pengalaman tampil di TV itu tidak ada gunanya sama sekali. Cindy akhirnya melepaskan tangannya dengan ketakutan dan mundur. "Minggir." Adira mendorong Cindy ke samping dan berlutut di depan Prakoso Aditama.
Dengan satu tangan ia mengangkat dagu Prakoso Aditama untuk membuka jalan napas, dan dengan tangan lainnya ia meraba arteri di lehernya. Hanya dengan sentuhan ujung jarinya, ia membaca kekuatan dan interval denyut nadi. Nadi lemah dan tidak teratur, dahi basah oleh keringat dingin, bibir membiru, dan yang terpenting, sinyal rasa sakit yang terasa menjalar dari tengah dada ke punggung. Satu kemungkinan mengerikan dengan cepat muncul di benak Adira. Ini mungkin bukan serangan jantung biasa, dan karena itu, setiap detik sangatlah berharga. Tepat pada saat itu, Lydia Puspita yang tadinya membeku, berlari ke arah mereka. Ia menepis tangan Adira dengan kasar. Singkirkan tanganmu. Memangnya kamu dokter, perawat? Hanya karena kamu menantu di keluarga ini, kamu pikir boleh sembarangan menyentuh tubuh pasien? Adira menggertakkan giginya. Ibu, ini bisa jadi ada masalah di aorta. Kesadarannya menurun. Jika kita terlambat 1 menit saja di sini, diam. Orang tidak berpendidikan sepertimu, berani-beraninya berlagak seperti dokter. Lydia Puspita berteriak histeris dan mendorong Adira dengan sekuat tenaga. Punggung Adira membentur meja di belakangnya dengan keras. Akibat benturan itu, masker oksigen yang dibawa seseorang jatuh dan menggelinding di lantai. Lydia Puspita, yang dibutakan oleh amarah dan gengsi, bahkan tidak mau mendengar apa yang coba dilakukan menantunya. Ia hanya terpaku pada fakta bahwa menantunya yang tidak berpendidikan itu berani meniru seorang dokter. Dalam perdebatan singkat itu, napas Prakoso Aditama semakin melemah. Tekanan darahnya turun drastis, kesadarannya memudar. Adira, bersandar di dinding, menatap masker oksigen yang menjauh dan sosok ayah mertuanya yang semakin meredup. Pada saat itu, bayangan malam 4 tahun lalu tumpang tindih di depan matanya. Tangan rekannya yang terjepit di bawah beton jembatan layang yang runtuh. Orang yang bisa diselamatkan. Namun, karena keputusan yang terlambat dan rantai komando yang macet, Adira pada akhirnya tidak bisa meraih tangan itu. Nyawa itu berada dalam jangkauan tangannya, tetapi perintah dan prosedur seseorang menghalanginya. Malam itu, Adira menatap mata rekannya untuk terakhir kalinya. Tanpa dendam maupun ketakutan, hanya tatapan tenang ke arah Adira. Adira tidak pernah melupakan tatapan itu, bahkan setelah 4 tahun berlalu, tidak 1 hari pun. Dan hari ini, sekali lagi, seseorang menghalangi tangannya. Adira perlahan bangkit. Ia tidak ragu lagi. 4 tahun lalu ia kehilangan rekan dan melarikan diri, tetapi hari ini ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebagai ganti dari pelariannya, yang Adira dapatkan hanyalah rasa bersalah yang menggerogotinya setiap malam selama 4 tahun. Dengan nyawa seseorang bergantung di ujung jarinya, tidak ada lagi penghinaan atau gengsi siapapun yang bisa menghentikan Adira. Adira menyibakkan rambutnya yang berantakan dengan satu tangan, dan sekali lagi menilai kondisi Prakoso Aditama. Ibu, suara Adira terdengar dingin. Jika ibu menghalangi saya sekarang, ayah akan meninggal. Dan saat itu terjadi, ibulah yang harus bertanggung jawab. Wajah Lydia Puspita seketika menegang. Adira tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, ia kembali mendekati Prakoso Aditama dan mengambil masker oksigen yang terjatuh. Lalu dengan gerakan tangan yang terbiasa, ia kembali membuka jalan napas Prakoso Aditama dan mulai memeriksa pernapasannya. Tidak ada seorang pun di aula yang berani lagi menghentikan Adira. Bahkan Lydia Puspita pun mundur selangkah, menatap menantunya yang berubah drastis dengan pandangan kosong. Wanita yang beberapa saat lalu menjadi bahan tertawaan dan cemoohan itu kini seorang diri memegang nyawa yang semua orang sudah menyerah. Gerakan tangan Adira tidak ada keraguan sedikit pun. Tubuhnya bergerak lebih dulu tanpa perlu diajari, dan gerakan itu adalah gerakan yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang telah terlatih di lapangan selama bertahun-tahun. Di antara para tamu yang menyaksikan, seseorang bergumam pelan. Apa orang itu benar-benar hanya staf acara? Dari kejauhan, terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa, dan tim medis dari pusat gawat darurat masuk ke convention hall sambil mendorong tandu. Adira menoleh ke arah mereka dan mulai melaporkan kondisi pasien dengan singkat dan akurat. Mendengar suaranya, raut wajah tim medis yang datang itu tampak sedikit menegang. Di tengah aula acara, seorang wanita bercelemek berbicara seolah-olah ia adalah seorang dokter yang telah menjaga UGD selama bertahun-tahun. Prakoso Aditama segera dilarikan ke pusat gawat darurat. Pusat Medis Abadi Jaya adalah salah satu rumah sakit besar terbaik di negeri ini, tetapi situasinya jauh lebih serius dari yang diperkirakan semua orang. Ketika hasil CT scan darurat keluar, wajah kepala bedah toraks yang datang berlari langsung mengeras. Tangannya yang menunjuk ke layar monitor sejenak terhenti. Ini diseksi aorta akut. Ada dugaan tamponade jantung, di mana darah mulai mengisi selaput yang mengelilingi jantung. Pasien sudah dalam kondisi syok, jadi terus terang, tingkat keberhasilan operasinya tidak tinggi. Suara kepala bedah toraks itu dipenuhi kegalauan seorang dokter.
Penyakit di mana aorta robek dari dalam dan menyebabkan kebocoran darah ini adalah kondisi darurat yang mengerikan, di mana semakin lama penanganan ditunda, kemungkinan untuk selamat menurun drastis. Terlebih lagi, Prakoso Aditama sudah berusia lanjut dan memiliki riwayat penyakit jantung kronis, kombinasi kondisi terburuk yang bisa terjadi. Lydia Puspita, yang duduk lemas di kursi koridor, mendengar itu dan langsung bangkit berteriak. Sosok nyonya besar yang anggun di depan para tamu tadi sudah tidak ada lagi. Lydia Puspita mencengkeram jas dokter kepala bedah toraks itu dan memohon, "Selamatkan suami saya. Kalian kan dokter di rumah sakit ini. Lakukan apa saja, kalian harus menyelamatkannya." Kepala bedah toraks itu menunduk dengan ekspresi bingung. Operasi harus dilakukan. Tapi, diseksi sebesar ini adalah operasi yang sangat sulit, bahkan di tingkat nasional pun kasus keberhasilannya bisa dihitung dengan jari. Saya bahkan tidak yakin apakah ada dokter di rumah sakit ini yang bisa menanganinya. Ujung kalimatnya menggantung. Wajah seluruh anggota keluarga dipenuhi keputusasaan. Di tengah semua keributan itu, Adira berdiri diam di salah satu sudut ruang gawat darurat. Kedua matanya terpaku pada gambar CT scan di monitor yang tergantung di dinding. Pandangan Adira memindai layar dengan cepat. Lokasi pasti robekan aorta, arah kebocoran aliran darah, hingga tingkat tekanan di sekitar jantung. Sementara para tenaga medis lain menggelengkan kepala melihat gambar itu, di benak Adira, jalur operasi sudah tergambar jelas seperti sebuah peta. Di mana sayatan pertama harus dibuat, pembuluh darah mana yang harus ditutup dan dengan urutan seperti apa, di titik mana pembuluh darah buatan harus disambungkan, semuanya muncul dengan jelas, seolah itu adalah jalan yang sudah lama ia ketahui. Bisa, Adira merasakan sebuah insting. Ia yakin ada jalan untuk menyelamatkannya. Karena 4 tahun lalu, di lokasi bencana yang runtuh, dalam situasi putus asa tanpa oksigen dan penerangan yang cukup, ia pernah menyelamatkan pasien dengan penyakit yang sama dengan kedua tangannya sendiri. Apalagi di rumah sakit besar yang peralatannya lengkap ini. Adira yakin ada jalan. Namun, saat ia membuka mulut, Adira tahu ia harus mengungkapkan identitas yang selama ini ia sembunyikan dalam-dalam di hadapan semua orang. Sekali nama itu terungkap, ia tidak akan bisa menyembunyikannya lagi. Ujung jari Adira gemetar. Nama yang telah ia kubur dalam-dalam di hatinya selama 4 tahun. Nama yang berulang kali ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan pernah ia sebut lagi. Saat ia menyebutkan nama itu, kehidupan tenang yang telah ia bangun dengan susah payah pasti akan runtuh. Rasa bersalah karena kehilangan rekan dan melarikan diri, serta tahun-tahun keheningan yang ia pilih untuk menanggung rasa bersalah itu, semuanya akan terbongkar. Adira menelan ludah. Namun, di layar monitor yang tergantung di dinding, jantung ayah mertuanya tidak akan menunggu keraguannya. Tepat pada saat itu, area dekat pintu utama rumah sakit tiba-tiba menjadi ramai. 3 mobil hitam berhenti dengan mulus di depan pusat gawat darurat, pintu mobil terbuka, dan para pengawal berjas turun lebih dulu untuk membuka jalan. Kemudian, seorang pria parubaya melangkah masuk ke pusat gawat darurat dengan langkah tegas. Staf rumah sakit yang terintimidasi oleh auranya secara otomatis menyingkir. Siapapun bisa melihat bahwa ia bukanlah orang biasa. Dia adalah Jenderal Pun Hendrawan, Kepala Divisi Medis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Direktur rumah sakit terkejut dan buru-buru membungkuk hormat. Bapak Jenderal, ada apa gerangan Anda datang kemari? Jenderal Hendrawan tidak menjawab sapaan direktur rumah sakit. Pandangannya tertuju bukan pada siapapun, melainkan pada seorang wanita yang berdiri diam di sudut ruang gawat darurat. Berpakaian celemek, dengan pipi memerah bengkak, dan rambut berantakan. Siapapun yang melihatnya akan mengira ia baru saja ditarik dari sebuah acara. Namun, Jenderal Hendrawan langsung mengenalinya. Wajah yang tidak pernah ia lupakan, bahkan tidak 1 hari pun selama 4 tahun. Jenderal Hendrawan perlahan melangkah, selangkah demi selangkah, mendekati Adira. Semua orang di ruang gawat darurat menahan napas, menyaksikan pemandangan itu. Jenderal Hendrawan berhenti di depan Adira, dan sejenak menatap wajahnya dalam diam. Beban waktu 4 tahun tergambar jelas di sorot matanya. Lalu, ia melakukan sesuatu yang tidak terduga oleh siapapun. Seorang pejabat tinggi setingkat kepala divisi medis BNPB membungkukkan badannya dalam-dalam di hadapan seorang menantu bercelemek. "Dokter Adira, sudah 4 tahun saya mencari Anda." Seluruh ruang gawat darurat seolah membeku. Lydia Puspita membuka mulutnya dengan tatapan kosong. "Dokter? Anda memanggil siapa, dokter?" Lydia Puspita bertanya dengan suara bergetar, tetapi Jenderal Hendrawan tidak menjawabnya. Sebaliknya, ia perlahan menegakkan tubuhnya dan menatap direktur rumah sakit, para tenaga medis, dan keluarga yang berkumpul, menatap mata mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara yang jelas, "Beliau adalah Dr.
Adira Larasati, mantan Ketua Tim Trauma Gawat Darurat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 4 tahun lalu, di lokasi runtuhnya jembatan layang, beliau menyelamatkan 43 nyawa dengan kedua tangannya sendiri. Beliau juga satu-satunya dokter di negara ini yang berhasil melakukan rekonstruksi aorta darurat di lokasi kejadian, di bawah reruntuhan beton. Kalimat itu perlahan turun dan mengendap di bawah langit-langit ruang gawat darurat. Menantu tak berpendidikan. Wanita yang tidak cocok dengan citra rumah sakit. Orang yang hanya mengurus pekerjaan kasar di belakang panggung acara. Sosok yang bahkan dihapus dari foto keluarga. Wanita itu, ternyata adalah dokter legendaris yang dicari-cari oleh negara selama 4 tahun. Semua pandangan di ruang gawat darurat serentak tertuju pada Adira. Wajah Lydia Puspita, yang beberapa saat lalu menepis tangan Adira, menampar pipinya, dan mendorongnya ke dinding, kini pucat pasi. Menantu yang baru saja ia perlakukan dengan kasar ternyata adalah seorang dokter legendaris yang dicari negara selama 4 tahun. Lydia Puspita sepertinya tidak bisa menerima kenyataan itu, bibirnya hanya bergerak-gerak tanpa suara. Bimo Wijoyo menatap istrinya dengan pandangan kosong. Wajahnya menegang saat menyadari bahwa sebagai suami, justru dialah yang tidak pernah mengenali sosok asli istrinya yang selalu berada di belakang. Cindy, Rina, dan Doni tidak bisa menutup mulut mereka, membeku di tempat. Adira perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jenderal Hendrawan. Wajah atasan lamanya yang ia temui setelah 4 tahun. Di matanya, tercampur rasa rindu, lega, dan permintaan maaf. 4 tahun lalu, di lokasi bencana yang runtuh itu, Adira pernah menyelamatkan nyawa Jenderal Hendrawan dengan tangannya sendiri. Sejak hari itu, Jenderal Hendrawan tidak pernah berhenti mencari Adira yang menghilang. Di antara mereka berdua, mengalir kepercayaan yang mendalam yang tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata, kepercayaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang pernah melewati batas hidup dan mati bersama. Adira sejenak memejamkan mata. Nama yang selama ini ia hindari kini telah terungkap di hadapan semua orang. Namun, anehnya, hatinya tidak merasa takut. Justru, ia merasa seolah baru saja meletakkan beban berat yang selama ini ia pikul. Pada saat ini, yang terpenting bagi Adira hanyalah satu. Di balik ruang gawat darurat ini, satu nyawa sedang meredup setiap detiknya. Terungkapnya identitasnya, keterkejutan keluarganya, tamparan Lydia Puspita, semua itu tidak penting saat ini. Adira perlahan membuka matanya. Sorot matanya bukan lagi sorot mata seorang menantu, melainkan sorot mata seorang dokter yang memegang nyawa seseorang di kedua tangannya. Adira membuka mulutnya singkat ke arah Jenderal Hendrawan. Saya harus memeriksa kondisi pasien terlebih dahulu. Satu kalimat dari Adira itu seketika mengubah atmosfer di ruang gawat darurat. Orang-orang yang tadinya mencemooh dan menertawakan Adira kini terdiam, menahan napas menunggu kalimat berikutnya dari mulut Adira. Hanya dengan terungkapnya identitas seseorang, sikap semua orang di tempat itu berubah dalam sekejap. Bagi mereka yang selalu menilai orang dari jabatannya, tidak ada pelajaran yang lebih menyakitkan dari ini. Lydia Puspita berjalan terhuyung-huyung mendekati Adira. Sikap angkuhnya yang tadi sudah lenyap, dan dengan kedua tangan terkepal, ia memohon dengan suara lirih. Adira, Ibu tidak tahu. Ibu minta maaf. Ibu tidak tahu kamu orang sehebat itu. Tolong, selamatkan ayahmu. Ya? Adira perlahan menunduk dan menatap tangan Lydia Puspita yang memegangnya. Tangan yang sama, yang kurang dari 1 jam lalu, di depan para tamu, menepis tangannya, menampar pipinya, dan mendorongnya ke dinding. Tangan itu kini memohon padanya. Kukunya menancap di lengan baju Adira, menunjukkan betapa putus asanya dia. Nyonya besar Yayasan Medis Abadi Jaya yang seumur hidupnya tidak pernah menundukkan kepala pada siapapun, akhirnya menurunkan harga dirinya di hadapan hidup dan mati. Namun, Adira tahu, keputusasaan itu bukanlah ditujukan pada Adira sebagai seorang pribadi. Adira terdiam sejenak. Namun, dalam keheningannya, tidak ada amarah maupun dendam. Hanya ada ketenangan seorang dokter. Waktu untuk marah pun terasa sia-sia. Pada saat ini, darah masih terus merembes dari aorta ayah mertuanya. Perasaan benci adalah sebuah kemewahan. Pikiran Adira hanya dipenuhi satu hal. Bagaimana cara mempercepat waktu, bahkan sedetik pun, untuk menyelamatkan pasien. Ibu tidak perlu mempercayai saya. Suara Adira luar biasa tenang. Saya masuk ke ruang operasi bukan untuk ibu, tapi untuk pasien. Lydia Puspita tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menutup mulut dengan tangan gemetar, menatap menantunya. Direktur rumah sakit tidak menunda-nunda lagi. Ia segera memulai proses persetujuan operasi khusus. Sebenarnya, menyerahkan operasi kepada dokter dari luar, apalagi yang sudah 4 tahun meninggalkan lapangan, memerlukan prosedur yang rumit.
Namun, dengan Jenderal Hendrawan yang secara pribadi maju dan menjaminkan seluruh jabatannya untuk kualifikasi dan keahlian Adira, segalanya berjalan luar biasa cepat. Kepala bedah toraks diam-diam menyerahkan data CT scan kepada Adira. Di wajahnya, tidak ada lagi keraguan, melainkan secercah harapan yang ditemukan di tengah keputusasaan. Sebenarnya, ia pun tahu, tidak ada dokter di rumah sakit ini yang mampu melakukan operasi ini. Adira melirik data itu sekilas, lalu perlahan mulai melepaskan ikatan celemek di pinggangnya. Celemek hitam yang ternoda minyak dan noda bunga, yang telah membungkusnya selama 3 tahun. Adira melepaskan ikatan yang dililit 2 kali itu simpul demi simpul. Seolah-olah ia melepaskan lapisan-lapisan waktu selama 3 tahun terakhir, satu persatu. Tali itu terlepas, dan celemek itu jatuh ke lantai. Suara kain kecil yang menyentuh lantai itu anehnya terdengar sangat jelas di ruang gawat darurat. Pada saat itu, orang-orang di ruang gawat darurat menyaksikan pemandangan yang sangat aneh. Itu bukanlah pemandangan seorang wanita yang melepaskan pakaian menantunya dan merendahkan dirinya. Justru, itu adalah pemandangan seseorang yang telah lama terperangkap di tempat yang salah, akhirnya kembali ke tempatnya yang semestinya dengan gagah. Yang ditutupi oleh celemek itu bukanlah kesederhanaan Adira, melainkan jati dirinya yang sebenarnya. Menyaksikan pemandangan itu, Lydia Puspita baru mulai samar-samar menyadari apa yang telah ia injak-injak selama 3 tahun. Adira berjalan menuju ruang persiapan operasi. Ia mencuci tangannya hingga siku di bawah air mengalir, membersihkan kedua tangannya dengan disinfektan, lalu mengenakan pakaian operasi berwarna biru. Setiap gerakannya begitu presisi dan cepat, tanpa ada gerakan yang sia-sia. Gerakan yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang tubuhnya telah terbiasa selama bertahun-tahun. Selama itu, penampilan Adira perlahan berubah. Punggungnya yang selalu sedikit membungkuk kini tegap, dan sorot matanya yang tadinya goyah kini menjadi dingin dan tajam seperti es. Menantu bercelemek hitam yang selalu berjalan tergesa-gesa itu sudah tidak ada lagi. Yang ada di sana adalah seorang spesialis bedah trauma, Dr. Adira Larasati. Melihat pantulan dirinya di cermin, untuk pertama kalinya setelah 4 tahun, Adira bertemu dengan dirinya yang tidak terasa asing. Adira yang telah mengenakan pakaian operasi membuka mulutnya kepada tim medis. Suaranya rendah dan mantap. Siapkan ruang operasi hibrida sekarang. Siapkan pembuluh darah buatan ukuran 28 mm dan 30 mm, dan siapkan 10 kantong darah untuk transfusi. Panggil tim sirkulasi ekstrakorporeal sekarang juga, dan tim anestesi, kita gunakan protokol penanganan hipotensi. Tim medis serentak bergerak. Tidak ada yang mempertanyakan instruksi Adira. Instruksinya begitu tepat dan lancar sehingga bahkan para tenaga medis veteran dengan pengalaman puluhan tahun pun tanpa sadar bergerak mengikuti alurnya. Peralatan apa yang harus disiapkan, apa yang harus disiagakan dan dengan urutan seperti apa, Adira menunjukkannya tanpa ragu sedikit pun, seolah-olah ia adalah orang yang sudah ratusan kali keluar masuk ruang operasi ini. Baru saat itulah para tenaga medis menyadari sepenuhnya bahwa kata-kata Jenderal Hendrawan sama sekali bukan bualan. Saat itu, Bimo Wijoyo dengan terlambat mendekati Adira. Wajahnya pucat pasi, suaranya bergetar. Adira, kenapa? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Kalau aku tahu kamu orang seperti itu, Adira perlahan menoleh dan menatap suaminya. Di matanya, tidak ada lagi sisa penyesalan maupun kesedihan. Dulu ia begitu menantikan satu kata dari pria itu, tetapi kini penantian itu pun terasa sia-sia. Saat pipiku ditampar, saat aku dihapus dari foto keluarga, saat ibu menepis tanganku, kamu tidak mengatakan apa-apa. Di semua momen itu, kamu hanya membuang muka. Wajah Bimo Wijoyo seolah runtuh. Kamu bilang kalau kamu tahu siapa aku, segalanya akan berbeda. Masalahnya justru di situ, Mas Bimo. Kamu tidak melihat seseorang, tapi label yang melekat padanya. Adira berbalik setelah mengatakan itu. Jangan bertanya sekarang. Saya kesini bukan untuk meyakinkan suami saya, tapi untuk menyelamatkan pasien. Bimo tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatap punggung istrinya yang menjauh. Istri yang selama 3 tahun berada di sisinya, tetapi tidak pernah ia kenali. Istri itu kini sedang menuju ruang operasi dengan nyawa ayahnya di tangannya. Bimo menggigit bibirnya dalam penyesalan yang terlambat, tetapi semuanya sudah terlambat. Pintu ruang operasi perlahan terbuka. Aroma desinfektan yang dingin dan udara sejuk menyambut Adira. Adira melangkah masuk tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Pandangan keluarganya terasa menusuk punggungnya, dan isak tangis Lydia Puspita serta panggilan Bimo samar-samar terdengar, tetapi langkah Adira tidak goyah sedikit pun. Kini, di dunia Adira, hanya ada satu pasien yang terbaring di atas meja operasi. Pintu ruang operasi tertutup dengan berat di belakangnya. Adira menarik napas pendek. Di bawah lampu operasi yang terang benderang, Prakoso Aditama terbaring di meja operasi dengan wajah pucat.
Dirinya yang hilang 4 tahun lalu, akhirnya terbangun kembali di dalam ruang operasi yang dingin ini. Kali ini, aku tidak akan lari. Kali ini, aku pasti akan menyelamatkannya. Adira mengulanginya dalam hati berkali-kali sambil mengenakan sarung tangan operasinya dengan erat. Lalu, ia perlahan melangkah mendekati pasien. Operasi berjalan sulit sejak awal. Begitu Adira membuka dada Prakoso Aditama, darah berwarna merah kehitaman sudah menggenang dengan mengerikan di dalamnya. Aorta yang robek ternyata jauh lebih panjang dari yang terlihat di hasil scan, dan darah yang bocor telah menggenang dengan berbahaya di sekitar jantung, menekan organ vital itu. Jika terlambat sedikit saja, Prakoso Aditama mungkin tidak akan sempat naik ke meja operasi. Keringat tegang seketika membasahi dahi Adira. Namun, Adira tidak panik sedetik pun. Ia telah menghadapi medan yang jauh lebih mengerikan dari ini berkali-kali. Kedua tangan Adira mulai bergerak. Cepat namun tidak kasar, tenang namun tanpa keraguan. Ujung jarinya seolah memiliki kehendak sendiri, dengan akurat menemukan pembuluh darah yang robek di tengah ruang sempit yang berlumuran darah. Ia membersihkan genangan darah terlebih dahulu untuk mendapatkan pandangan yang jelas, lalu dengan tenang menangani titik perdarahan yang paling parah. Setiap gerakan berlanjut seperti not balok yang telah diatur sebelumnya. Kepala bedah toraks yang tadinya mengamati Adira dengan tatapan curiga, tak lama kemudian terdiam. Tangan Adira seolah mengetahui jalan yang tidak ada di buku teks kedokteran. Jalan yang ia temukan sendiri di lokasi bencana, di saat-saat putus asa di mana waktu dan peralatan terbatas. Di ruang monitor operasi, para profesor rumah sakit mulai berkumpul satu persatu. Para dokter yang mendengar kabar itu datang berbondong-bondong untuk menyaksikan operasi Adira secara langsung. Teknik apa itu? Saya baru pertama kali melihatnya. Dia menerapkan metode rekonstruksi darurat yang biasa digunakan di lokasi bencana ke dalam prosedur operasi formal. Hal seperti itu tidak bisa dipelajari dimanapun. Apakah kecepatan dan akurasi seperti itu mungkin dilakukan oleh tangan manusia? Decak kagum tak henti-hentinya keluar dari mulut para profesor. Bahkan para profesor senior yang seumur hidupnya berada di ruang operasi pun tidak bisa mengalihkan pandangan dari gerakan tangan Adira. Beberapa dari mereka baru teringat bahwa Adira pernah menjadi dokter legendaris yang menjelajahi lokasi-lokasi bencana di negeri ini. Namun, Adira yang berdiri di depan meja operasi seolah tidak mendengar suara apapun. Di dunianya, hanya ada jantung pasien, kedua tangannya, dan detik-detik waktu yang terus berjalan. Sudah 4 jam sejak operasi dimulai. Hingga saat itu, Adira belum sekalipun menegakkan punggungnya. Tiba-tiba, angka-angka di monitor mulai berfluktuasi dengan liar. Tekanan darah Prakoso Aditama turun drastis, tidak mudah bagi pasien lansia untuk bertahan dalam operasi yang panjang. Suara dokter anestesi terdengar bergetar. Tekanan darah tidak bisa dipertahankan. Udara di ruang operasi seketika menjadi tegang. Namun, Adira bahkan tidak mengangkat kepalanya. Kedua matanya masih terpaku pada bagian dalam dada pasien. Titik perdarahan ditemukan. Pertahankan suction. Pindahkan klem 2 mm lebih ke atas. Suara Adira luar biasa tenang. Ketenangannya itulah yang kembali menopang ruang operasi yang goyah. Adira tahu betul, di saat semua orang panik, satu suara mantap dari ahli bedah utama bisa menyelamatkan seluruh ruang operasi. Begitu tangan Adira bergerak sangat sedikit, perdarahan itu secara ajaib mereda. Hanya dengan perbedaan beberapa milimeter, darah yang tadinya bocor berhenti. Tenaga medis yang membantunya tanpa sadar mengeluarkan desahan kekaguman. 6 jam setelah operasi dimulai, momen paling kritis akhirnya tiba. Tidak kuat menahan operasi yang panjang dan perdarahan, jantung Prakoso Aditama berhenti berdetak. Bunyi alarm yang tajam terdengar, dan gelombang di monitor berubah menjadi garis lurus yang tak bernyawa. Udara di ruang operasi seolah membeku. Ada yang menahan napas, ada pula yang menatap wajah Adira dengan panik. Siapkan defibrilator. Suara Adira masih tetap tenang. Di saat orang lain mungkin sudah putus asa, kedua tangan Adira tidak gemetar sedikit pun. Kejutan pertama, tubuh Prakoso Aditama sedikit terangkat, tetapi monitor masih tidak menunjukkan reaksi. Kejutan kedua, garis lurus itu tetap tidak bergeming. Seiring berjalannya waktu, kemungkinan pemulihan semakin menipis. Semua orang di ruang operasi menahan napas. Namun, Adira tidak menyerah. Ia menghentikan tangannya sejenak dan dengan sangat hati-hati menyesuaikan kembali area jahitan yang baru saja ia selesaikan. Ujung jarinya dengan akurat menemukan titik tegang kecil yang terlewatkan karena terlalu fokus menghentikan perdarahan. Dalam momen singkat itu, wajah rekannya yang tidak berhasil ia selamatkan 4 tahun lalu melintas di benaknya. Hari itu, Adira terhalang oleh tangan seseorang dan pada akhirnya tidak bisa mendekati rekannya. Ketidakberdayaan itu telah menekannya selama 4 tahun. Namun,
Hari ini, Adira tidak akan hancur oleh ingatan itu. Justru, ia menjadikan kenangan pahit itu sebagai alasan untuk menyalurkan kekuatan yang lebih besar ke kedua tangannya demi menghidupkan kembali jantung yang hendak berhenti. Ia berjanji pada dirinya sendiri, kali ini ia tidak akan melepaskan tangannya sampai akhir. Kejutan ketiga. Tiba-tiba, gelombang di monitor yang tadinya lurus, bergerak. Pandangan semua orang terpusat pada satu titik di monitor. Tak lama kemudian, gelombang berbentuk puncak gunung kecil mulai tergambar, satu persatu, perlahan, lalu menjadi teratur. Jantung Prakoso Aditama yang tadinya berhenti, mulai berdetak kembali, keheningan sejenak menyelimuti ruang operasi, dan keheningan itu segera tergantikan oleh desahan lega. Seseorang di dalam ruang operasi menghela napas panjang yang tertahan. Di ruang monitor, seorang profesor tua bergumam pelan. Orang itu, bahkan saat jantungnya berhenti, tangannya tidak gemetar sekalipun. Saya seumur hidup di ruang operasi, tapi baru kali ini saya melihat tangan seperti itu. Profesor lain di sebelahnya mengangguk setuju. Adira telah menunjukkan dengan kedua tangannya bahwa keahlian medis bukan hanya tentang teknik, tetapi juga Adira kembali menggerakkan tangannya yang sempat berhenti. Ini belum berakhir. Meskipun jantung sudah kembali berdetak, jika jahitan terakhir tidak diselesaikan dengan sempurna, semuanya bisa sia-sia. Adira menyambungkan aorta yang robek dengan pembuluh darah buatan, lalu menjahitnya dengan teliti, jahitan demi jahitan. Sebuah pekerjaan yang sangat detail yang tidak memperbolehkan adanya kesalahan sekecil apapun, gerakan tangannya seolah sedang menyambung kembali jalan kehidupan yang terputus. Adira bahkan tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Dan akhirnya, 9 jam setelah operasi dimulai, Adira menyelesaikan jahitan terakhir. Tekanan darah kembali stabil, dan tingkat saturasi oksigen perlahan naik ke kisaran normal. Adira meletakkan alat bedah yang dipegangnya dengan tenang. Operasi selesai. Begitu kalimat itu diucapkan, tepuk tangan pertama kali pecah di dalam ruang operasi. Tim medis yang berjuang bersamanya menatap Adira dengan wajah penuh haru dan bertepuk tangan. Tak lama kemudian, para profesor yang berkumpul di ruang monitor di balik jendela kaca pun bangkit berdiri dan memberikan tepuk tangan. Tepuk tangan yang tulus, yang tidak dipaksakan oleh siapapun. Fakta bahwa tepuk tangan itu ditujukan untuk wanita yang beberapa jam lalu mengenakan celemek dan mengisi gelas di aula acara, membuat semua orang di sana merasa terharu. Namun, Adira sendiri tidak tersenyum. Adira sejenak memejamkan mata. Tangan rekannya yang tidak berhasil ia raih 4 tahun lalu terlintas di benaknya. Lalu, ia menatap kedua tangannya yang hari ini, setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya berhasil memegang satu nyawa. Kali ini aku tidak terlambat. Kali ini aku tidak lari. Adira perlahan keluar dari ruang operasi. Kakinya yang berdiri selama 9 jam tanpa istirahat terasa gemetar, tetapi hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya setelah 4 tahun. 2 hari kemudian, Prakoso Aditama akhirnya sadar. Wajah pria tua yang telah melewati operasi besar selama 9 jam itu masih pucat, tetapi kedua matanya bersinar terang. Di kamar VIP Pusat Medis Abadi Jaya, seluruh anggota keluarga berkumpul. Dari luar jendela, sinar matahari musim gugur yang cerah masuk. Kenangan hari itu, 3 hari yang lalu, saat pesta ulang tahun ke-80 yang meriah berubah menjadi kekacauan dalam sekejap, masih terekam jelas di benak semua orang. Pintu kamar terbuka dan Adira masuk. Lydia Puspita adalah yang pertama kali bangkit dari kursinya. Adira, ayo masuk. Duduk di sini. Sudah makan? Biar ibu ambilkan bubur, ya? Suara Lydia Puspita terdengar begitu ramah dan hangat. Kehangatan yang belum pernah Adira dengar selama 2 tahun, tidak, sejak pertama kali ia masuk ke rumah ini. Namun, anehnya, kebaikan itu tidak terasa hangat sama sekali. Adira tahu, kehangatan itu bukanlah ditujukan pada Adira sebagai seorang pribadi. Itu adalah kebaikan yang ditujukan pada nama Ketua Tim Medis Bencana Nasional, pada keahlian yang diincar oleh rumah sakit besar. Jika Adira benar-benar seorang menantu tak berpendidikan, tamparan dan hinaan Lydia Puspita pasti masih akan terus berlanjut hingga sekarang. Orangnya tidak berubah, hanya label yang melekat padanya yang berubah. Adira tahu kebenaran yang dingin itu dengan sangat jelas. Adira meletakkan amplop coklat yang dipegangnya perlahan di depan Bimo Wijoyo. Tidak ada keraguan sedikit pun saat ia meletakkan amplop itu. Keputusan yang telah ia ambil setelah melalui pertimbangan panjang. Ini surat cerai. Kamar itu menjadi senyap seolah disiram air es. Senyum ramah di wajah Lydia Puspita perlahan memudar, dan Bimo hanya bisa menatap amplop itu tanpa berani mengambilnya. Bimo menatap Adira dengan wajah pucat. Adira, apa harus seperti ini sekarang? Ayah sudah sadar, dan ibu juga sudah benar-benar menyesal. Kita bisa memulai kembali, kan? Adira menggelengkan kepalanya dengan tenang namun tegas. Kalian baru menyesal setelah tahu siapa saya. Saat saya ditampar, tidak ada yang merasa bersalah.
Saat saya dihapus dari foto keluarga, tidak ada yang menganggap itu aneh. Hari itu, jika ada satu orang saja yang membela saya, mungkin saya tidak akan mengeluarkan surat ini. Bimo tidak bisa menjawab apa-apa. Bayangan dirinya yang pada akhirnya mengabaikan istrinya di atas panggung hari itu, kini terasa paling berat menekan dadanya. Lydia Puspita menangis sambil memegang tangan Adira. Ibu kan tidak tahu. Kalau ibu tahu kamu orang sehebat itu, mana mungkin ibu begitu? Ibu salah. Sorot mata Adira menjadi dingin. Justru karena itulah kita harus mengakhirinya, Bu. Lydia Puspita tertegun. Itu artinya, jika saya tidak hebat, ibu akan terus melakukan hal yang sama. Keluarga yang menilai seseorang bukan dari dirinya, tapi dari kegunaannya. Saya tidak ingin lagi menjadi menantu di keluarga seperti itu. Tidak ada yang bisa menjawab. Cindy menundukkan kepalanya, sementara Rina dan Doni dengan canggung membuang muka. Semua orang di sana tahu bahwa apa yang dikatakan Adira adalah benar. Tepat pada saat itu, Prakoso Aditama yang terbaring di tempat tidur dengan susah payah membuka mulutnya. Adira. Pandangan seluruh keluarga serentak tertuju pada Prakoso Aditama. Suaranya lemah, tetapi setiap kata yang diucapkannya penuh kekuatan. Maafkan ayah. Ayah pikir rumah sakit ini adalah tempat untuk menyelamatkan nyawa, tapi ternyata keluarga ayah sendiri diam-diam membunuh satu orang. Ayah yang tahu tapi pura-pura tidak tahu, juga sama bersalahnya. Sudut mata Adira sejenak bergetar. Satu-satunya orang di keluarga ini yang sampai akhir memandangnya sebagai seorang individu. Orang yang samar-samar menyadari ada sesuatu di balik sikap diam menantunya. Permintaan maaf yang tulus dari orang itu. Dibandingkan alasan dari siapapun, satu kalimat dari Prakoso Aditama inilah yang paling dalam menyentuh hati Adira. Karena permintaan maaf hanya bisa diucapkan oleh orang yang tahu persis apa kesalahannya. Prakoso Aditama mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk ke berkas yayasan rumah sakit di samping tempat tidurnya. Jika kamu mau, pimpinlah pusat trauma gawat darurat di Pusat Medis Abadijaya. Rumah sakit ini membutuhkan dokter dengan tangan sepertimu. Ini adalah permintaan terakhir orang tua ini. Kamar itu kembali ramai. Itu bukan sekadar permintaan. Itu adalah tangan yang mencoba menahan menantu yang hendak pergi dengan nama dokter. Prakoso Aditama tahu lebih baik dari siapapun bahwa ia tidak bisa menahan Adira dengan nama keluarga. Karena itu, ia menawarkan posisi di mana Adira bisa menjadi dirinya yang paling sejati, posisi untuk menyelamatkan pasien. Adira terdiam cukup lama, sinar matahari musim gugur menyinari sisinya dengan lembut. Dirinya yang hilang 4 tahun lalu dan waktu sebagai menantu yang ia jalani selama 3 tahun, perlahan tertata dalam keheningan itu. Dan akhirnya, Adira perlahan membuka mulutnya. Saya tidak akan tinggal sebagai menantu di keluarga ini. Suara Adira mantap. Tapi sebagai dokter yang menyelamatkan nyawa, saya akan kembali bekerja. Itu adalah sesuatu yang telah saya hindari selama 4 tahun, dan sekarang saya tidak ingin lari lagi. Senyum tipis tersungging di wajah Prakoso Aditama. Menyelamatkan dan memaafkan adalah dua hal yang sangat berbeda. Adira telah menyelamatkan nyawa ayah mertuanya dengan kedua tangannya, tetapi itu bukan berarti ia memaafkan keluarga yang telah menginjak-injaknya selama 3 tahun. Menyelamatkan nyawa adalah tanggung jawabnya sebagai dokter, sementara memaafkan atau tidak adalah masalah yang akan diputuskan oleh hatinya. Adira dengan jelas memisahkan keduanya. Itulah martabat dirinya yang akhirnya ia temukan kembali setelah 4 tahun berdiam diri. Hanya saja, ia memutuskan untuk kembali menapaki jalan sebagai dokter. Jalan itu bukan untuk siapapun, melainkan hanya untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, di layar besar di lobi rumah sakit, sebuah berita muncul. Mantan Ketua Tim Medis Bencana Nasional, Dr. Adira Larasati, kembali ke dunia medis sebagai Kepala Pusat Trauma Gawat Darurat Pusat Medis Abadijaya. Adira berjalan di koridor Pusat Gawat Darurat dengan mengenakan pakaian operasi biru. Tidak ada lagi celemek hitam bernoda minyak, tidak ada lagi bahu yang membungkuk saat berjalan tergesa-gesa menghindari tatapan orang. Punggungnya tegap, dan setiap langkahnya dipenuhi keyakinan yang tak tergoyahkan. Para tenaga medis yang berpapasan dengannya menundukkan kepala dengan hormat. Nama yang dulu tersembunyi di belakang panggung acara, kini menjadi nama yang paling dihormati di rumah sakit. Seorang dokter residen muda yang mengikutinya bertanya dengan hati-hati. Ibu Kepala, apakah Anda sudah siap? Adira membenarkan topi operasinya dan tersenyum tipis. Ya, kali ini, saya tidak akan bersembunyi. Tepat pada saat itu, pintu otomatis UGD terbuka lebar. Dari kejauhan, suara sirene ambulans semakin mendekat. Pasien yang dibawa dengan tandu suara panik para petugas medis, nyawa seseorang sekali lagi menanti sentuhan tangan Adira dengan cemas. Sorot mata Adira seketika menajam. Namun, di dalamnya tidak ada lagi ketakutan seperti 4 tahun lalu, tidak ada lagi keinginan untuk lari.
Hanya ada tekad kuat seorang dokter untuk memegang satu nyawa yang bersinar terang. Adira mulai berlari kencang ke arah suara sirene itu. Bukan lagi sebagai menantu yang terlupakan, melainkan sebagai seseorang yang memegang nyawa dengan kedua tangannya. Bukan lagi sebagai nama yang dihapus dari foto keluarga, melainkan sebagai nama yang dipanggil oleh banyak nyawa. Waktu Adira yang telah berhenti selama 4 tahun, akhirnya kembali berputar. Dan kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi tangannya. Cerita hari ini sampai di sini. Adira pada akhirnya tidak tinggal sebagai menantu di keluarga itu, namun, ia memilih kembali jalan sebagai dokter untuk menyelamatkan nyawa. Mungkin ada yang akan berkata, kan keluarga, seharusnya dimaafkan sekali saja, tapi saya berpikir begini, menyelamatkan dan memaafkan adalah dua hal yang jelas berbeda. Adira menyelamatkan ayah mertuanya karena hatinya sebagai dokter yang mendahulukan nyawa di atas kebencian. Ia meninggalkan keluarga itu karena tekadnya sebagai seorang individu untuk tidak lagi kehilangan dirinya sendiri. Setiap orang memiliki tempatnya masing-masing. Tempat di mana kita hanya mengerjakan urusan rumah tangga orang lain, tempat di mana kita harus selalu memperhatikan perasaan orang lain, sepertinya itu tidak seharusnya ada. Tempat di mana kita mengecilkan diri demi pengakuan orang lain juga tidak seharusnya ada, bukan? Tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri dengan nama kita sendiri, tempat di mana kita bisa bernapas lega sebagai diri kita. Menemukan tempat itu bukanlah sesuatu yang harus kita lepaskan hanya karena merasa sudah terlambat. Seperti Adira hari ini, orang yang telah lama bersabar, lama bersembunyi, dan lama bertahan pun pada suatu saat bisa bangkit kembali. Dan saat itu, yang dibutuhkan bukanlah tepuk tangan semua orang, melainkan mungkin hanya satu kalimat kecil yang terdengar dari dalam hati kita sendiri. Mulai sekarang, jangan kehilangan dirimu. Dari cerita hari ini, perasaan apa yang paling membekas di hati Anda? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Dukungan Anda melalui subscribe dan like akan menjadi kekuatan besar bagi saya untuk membuat cerita berikutnya. Baiklah, saya akan kembali untuk mempersiapkan cerita selanjutnya. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita ini sampai tuntas.